Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Dara Aurora bersama rekan saya Reda Fitri akan menemani Pradi semua dalam program Kaltara Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Pradi semua untuk menginformasikan mengenai kegiatan-kegiatan Pemprov Kaltara dan juga berita terupdate lainnya. Berita pertama, Rabu lalu PJS Gubernur Kaltara, Teguh Setiabudi meninjau pembangunan infrastruktur di perbatasan, yaitu pembangunan pos lintas batas negara yang berlokasi di Seipancang, Kecamatan Sebatik Utara. PJS Gubernur Kaltara menyampaikan, pembangunan PLBN tidak hanya bertujuan sebagai pos pemantauan perlintasan antar negara, namun juga akan didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian, kehadiran PLBN akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Pembangunan PLBN terpadu Seipancang di Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan telah dimulai pada 24 Februari 2020 dan ditargetkan selesai pada 17 Juli 2021. Pembangunan PLBN ini dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Kaltara, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Selain itu, ada juga PLBN terpadu Labang yang berlokasi di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan. Kemudian di Kabupaten Malinau juga dibangun PLBN terpadu Long Nawang yang berlokasi di Kecamatan Kayan Hulu. Pembangunan PLBN ini dimulai pada Juni 2020 dan ditargetkan selesai pada Desember 2021. Berita selanjutnya, PJS Gubernur Kaltara, Teguh Setiabudi optimis Pulau Sebatik dapat menjadi salah satu sentra perekonomian baru melalui sektor jasa. Dan hal ini diungkapkannya ketika bertemu tokoh masyarakat di Pulau Sebatik Rabu lalu. Dijelaskan, letak Pulau Sebatik yang cukup strategis dapat membuat daerah terdepan NKRI itu berkembang pesat. Hal itulah yang membuat PJS Gubernur Kaltara optimis bahwa Sebatik dapat menjadi salah satu daerah yang berkembang pesat. Ia menilai banyak potensi yang perlu dikembangkan di Sebatik, misalnya perdagangan, perkebunan, atau lainnya. Potensi perdagangannya langsung ke negara Malaysia, artinya Sebatik memiliki peluang untuk menjadi sektor jasa selain Kota Tarakan. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengimbau kepada warga Sebatik untuk menjaga soliditas, khususnya dalam menyongsong pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Berita selanjutnya, Kamis lalu ASN Pemprov dan Kabupaten Kota di Kalimantan Utara mendeklarasikan diri bersikap netral dalam Pilkada Serentak. Deklarasi dan ikrar netralitas ini dilakukan di hadapan PJS Gubernur Kaltara, Teguh Setiabudi. Penandatanganan deklarasi diwakili oleh ASN Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan Eselon 4. Sebelumnya, PJS Gubernur Kaltara menerbitkan surat edaran tentang netralitas ASN dan pegawai BUMN, BUMD, serta larangan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2020. Pada dasarnya, ASN dan pegawai BUMN atau BUMD diberi kesempatan melaksanakan hak pilihnya secara bebas, namun tetap menjaga netralitas. Mereka juga diminta untuk melakukan pengawasan terhadap bawahannya, termasuk proaktif melaporkan kepada lembaga pengawas pemilu jika mengetahui ada ASN atau pegawai yang melakukan pelanggaran. Beberapa pelanggaran yang termuat antara lain ASN dilarang terlibat dalam proses kampanye Pilkada Serentak, serta membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye. Selain itu, dilarang juga mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon. Juga dilarang menggunakan fasilitas negara atau jabatan dalam kegiatan kampanye. Berita selanjutnya, PJS Gubernur Kaltara, Teguh Setiabudi meminta agar jajaran Pemprov Kaltara untuk memperkuat koordinasi dengan penyelenggara dan petugas keamanan dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020. Hal tersebut disampaikan saat memberikan arahan pada Rakor Kewaspadaan Dini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Senin lalu di Tarakan. Penguatan koordinasi ini untuk
untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada masing-masing tahapan yang tengah berlangsung. Misalnya, pelanggaran protokol kesehatan. Ia juga mengimbau agar sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan. Dikhawatirkan karena adanya pandemi ini, partisipasi pemilih akan berkurang. Untuk itu, Pemprov Kaltara harus terus berupaya menggenjot partisipasi hingga mencapai target yang ditetapkan. Tak sedikit hewan liar dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal ini pun menggerakkan hati bagi para pecinta kucing yang tergabung dalam komunitas Bulungan Street Feeding atau BSF. Andi Widya Reski, Ketua Komunitas BSF sekaligus pemilik Diza Pet House yang mengawali gerakan street feeding bersama suaminya dengan memberikan pakan kucing yang berada di jalanan. Rasa prihatin terhadap kucing liar dan telantar serta dorongan para pelanggannya membuat ia membentuk komunitas ini. Anggota BSF kini beranggotakan sekitar 30 orang dan sering melakukan aksi sosial secara rutin setiap hari Minggu sore dengan menyisir lokasi kucing liar dan terlantar dengan memberikan pakan. Ada beberapa titik di Tanjung Selor yang menjadi sasaran mereka, yakni pasar induk, pasar subuh hingga pasar sore. Selain memberikan pakan, beberapa kucing dengan kondisi memprihatinkan ataupun terluka akan diberikan vitamin dan obat khusus. Saat ini Widya juga menerima donasi pakan kucing, obat-obatan, vitamin, hingga perlengkapan seperti sarung tangan, tempat makan dan minum kucing dari para pelanggannya maupun para donatur lainnya. Dan untuk yang ingin bergabung dengan komunitas ini maupun ingin berdonasi untuk kucing liar dan telantar bisa langsung mengunjungi Instagram BSF-nya di @bulunganstreetfeeding. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Kaltara Sepekan setiap hari Sabtu di channel YouTube dan Instagram Humas Kaltara. Jangan lupa juga untuk di-subscribe, like, dan komen akun media sosial Humas Kaltara. Dan bagi masyarakat yang punya informasi ataupun video menarik lainnya untuk ditayangkan di Kaltara Sepekan, langsung email saja ke humasprofkaltara@gmail.com. Akhir kata, saya Dara Aurora bersama rekan saya, Reda Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.